Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 410 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempet nyimak pembahasan spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di spoiler bagian kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Desa Tang Wutong ragu menerima bantuan Ye Sisui untuk membentuk inti jiwa ketiga di masa depan, serta tidak ingin menerima sedikit pun kekuatan atribut kegelapan dari roh pelindung boneka Dewa Kematian. Ye Sisui lantas menegaskan, semua kekuatan kegelapannya telah musnah dalam ledakan sebelumnya. Kini hanya tersisa energi murni dari roh pelindung keduanya alias Ponik Radian. Ucapan tersebut lantas dibenarkan oleh suara Tangsan yang tiba-tiba saja bergema di benak Tang Wutong. Meskipun Tang Wutong pada akhirnya mau menerima hadiah terakhir yang ingin diberikan Ye Sisui, namun dia tetap bersikap angkuh dan tidak akan mengucapkan terima kasih atas hadiah tersebut. Ye Sisui tersenyum. Dia tidak pernah meminta ucapan terima kasih kepada siapapun, hanya ingin melakukan apa yang diinginkan Long Xiaoyao. Selain itu juga, dirinya berhutang banyak kepada Mu'en, sehingga bisa melakukan sesuatu kebaikan untuk muridnya di sisa akhir hidupnya. Hal itu sudah membuat Ye Sisui merasa puas. Huo Yu Hao menatap Long Xiaoyao dengan hati yang bergetar. Sorot mata pria tua itu begitu jujur dan tenang, seolah menerima takdir yang tak terhindarkan. Tidak ada peringatan bahaya yang muncul dari kemampuan deteksi Yu Hao, pertanda bahwa tidak ada tipu daya ataupun ancaman tersembunyi. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa kedua tokoh legendaris ini benar-benar telah menyerahkan keputusan hidup dan mati mereka. Dalam sekejap mata, Long Xiaoyao bergerak dan muncul di belakangnya. Tangan tua namun tetap kuat itu turun di bahunya, memaksa Yu Hao duduk meski tubuhnya sendiri tengah remuk oleh luka. Tang Wutong ikut duduk di hadapan Yu Hao, dan dalam diam mereka saling bertukar pandang. Di mata mereka tersimpan ketakutan, kesedihan, dan rasa tak berdaya. Di belakang kedua anak muda ini, Long Xiaoyao dan Ye Sisui berdiri sebagai penjaga terakhir dari sebuah keajaiban. Telapak tangan mereka menempel di punggung Yu Hao dan Tang Wutong, menyalurkan kekuatan jiwa yang mulia mengalir perlahan ke tubuh mereka. Suasana tenang namun tegang, seperti detik terakhir sebelum badai besar menerjang dunia. Di tengah aliran kekuatan ini, energi Haodong bangkit dan berputar di antara Yu Hao dan Wutong. Pusaran-pusaran energi kecil muncul seperti bintang yang berkelip di langit gelap, menyatukan kedua inti jiwa mereka. Kekuatan itu menyatu, berdetak dalam ritme yang sempurna. Dua inti yang berbeda namun saling melengkapi, seperti matahari dan bulan dalam satu langit. Huo Yu Hao memperluas deteksi spiritualnya, tetap waspada. Meskipun firasatnya mengatakan bahwa semuanya aman, dia menyiapkan diri untuk melindungi Wutong jika terjadi sesuatu. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Kekuatan yang mengalir dari Long Xiaoyao dan Ye Sisui terasa hangat, stabil, dan dipenuhi ketulusan. Kekuatan jiwa itu semakin kuat seiring waktu. Long Xiaoyao terpesona melihat inti jiwa Yin yang murni dan padat, sebuah keajaiban langka yang bahkan melampaui batas yang pernah dia bayangkan. Ye Sisui pun merasakan penyesalan mendalam. Dia sendiri pernah memiliki peluang untuk mencapai puncak yang sama, namun harus meninggalkannya karena masa lalu yang kelam. Keduanya menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Jika Yu Hao dan Wutong terus tumbuh tanpa batasan, mereka mungkin akan menjadi cahaya terbesar dunia manusia. Mereka berpotensi mengguncang langit dan bumi,
bahkan menantang makhluk terkuat alias Ditian. Di momen terakhir ini, Long Xiaoyao dan Ye Sisui memilih untuk memberikan segalanya. Mereka memutuskan untuk menjadi fondasi bagi generasi baru, menyerahkan kehidupan mereka untuk menyalakan bintang yang akan bersinar lebih terang dari siapapun sebelumnya. Dan di tengah pusaran cahaya yang membungkus mereka berempat, legenda baru akan segera ditulis ulang. Long Xiaoyao dan Ye Sisui terus menyalurkan kekuatan jiwa ke dalam tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Kekuatan yang mereka berikan bukanlah kekuatan dengan unsur tertentu, melainkan kekuatan jiwa paling murni yang dapat langsung menyatu dengan kekuatan Hao Dong tanpa proses penyesuaian. Sebagai limit Doulo, mereka memahami dengan tepat bagaimana menggunakan kekuatan mereka untuk membantu orang lain secara maksimal. Huo Yuhao dan Tang Wutong mampu menahan tekanan besar dari energi murni karena inti jiwa Yin Yang. Sejak membentuk inti jiwa kedua, tubuh mereka menjadi jauh lebih kuat dan tahan terhadap beban energi yang luar biasa. Keempat inti jiwa di tubuh mereka menyerap kekuatan dengan rakus, meningkatkan kultivasi mereka dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam waktu hanya 15 menit, kekuatan jiwa mereka melonjak hingga peringkat 96. 1 jam kemudian, mereka mencapai peringkat 97. 2 jam sesudahnya, mereka sudah berada di peringkat 98. Dalam kurun kurang dari 4 jam, mereka mendekati puncak kekuatan manusia dengan bantuan 2 limit Doulo. Ketika mencapai tingkat tersebut, tangan Huo Yuhao dan Tang Wutong terpaksa terlepas. Kekuatan Hao Dong mereka tidak lagi dapat mengalir bersama karena terlalu kuat untuk dikendalikan. Melepaskan tangan satu sama lain membantu melemahkan aliran energi internal, memberi ruang lebih besar bagi tubuh mereka untuk menerima energi murni dari Long Xiaoyao dan Ye Sisui. Pada titik ini, keduanya baru menyadari betapa luar biasanya kekuatan 2 limit Doulo tersebut. Meskipun energi itu telah dimurnikan, besarnya masih terasa nyaris tak terbatas, jauh melampaui apa yang mampu mereka lawan bahkan bila bertarung bersama. Seiring tubuh Yu Hao semakin dipenuhi energi, inti jiwanya mulai melambat. Dia merasakan tubuhnya seperti mengembang dan siap meledak kapan saja. Pada saat itulah, suara Long Xiaoyao muncul di dalam lautan spiritualnya. Dia memberi petunjuk untuk membangun fondasi bagi inti jiwa ketiganya. Long Xiaoyao menjelaskan bahwa inti jiwa pertama Yu Hao berada di alis, inti kedua berada di dada, dan dantian masih kosong. Tempat yang ideal untuk inti ketiga. Inti ketiga harus bertipe ruang dan dibentuk dengan pola sirkulasi tertentu. 3 inti tersebut nantinya harus dihubungkan satu sama lain agar mencapai potensi kekuatan tertinggi. Meskipun dia tidak bisa membantu tahap akhir itu, Long Xiaoyao sanggup membantu menciptakan fondasi awal di dantiannya. Tidak membutuhkan waktu lama, Huo Yuhao merasakan aliran energi yang sangat besar mengalir masuk ke dantiannya dan membentuk ruang terpisah khusus. 2 inti jiwanya untuk sementara terisolasi dan tidak merespon apapun. Garis cikal bakal inti ketiga mulai terbentuk dengan cepat mengikuti pola sirkulasi yang sama seperti inti jiwa pertama. Untuk pertama kalinya, Huo Yuhao menyadari bahwa menghubungkan 3 inti jiwa akan menjadi tantangan besar di masa depan. Tanpa hubungan yang sempurna, 3 inti yang kuat justru dapat membawa masalah yang jauh lebih berbahaya. Namun fondasi telah diletakkan, dan dia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan apakah dia akan menjadi limit Doulo atau hancur oleh kekuatan miliknya sendiri. Tubuh Tang Wutong juga mulai dipenuhi oleh kekuatan jiwa murni, namun kondisinya jauh lebih rumit dibanding Huo Yuhao. Inti jiwa pertamanya berada di dantian, sementara inti jiwa keduanya berada di alis. Satu-satunya tempat yang tersisa untuk inti jiwa ketiga adalah di dada, area di mana kedua inti jiwa sebelumnya saling berinteraksi dan menciptakan pusaran energi. Menyusun inti ketiga di tempat seperti itu merupakan tugas yang sangat berbahaya dan sulit. Setelah mempertimbangkan situasinya, Ye Sisui menyampaikan idenya kepada Long Xiaoyao. Long Xiaoyao yang saat itu baru saja selesai membantu Huo Yuhao segera berdiri dan duduk bersila di depan Tang Wutong. Dia menggenggam telapak tangan Tang Wutong dari depan, sementara Ye Sisui menempatkan telapak tangannya dari belakang, menempatkan Wutong tepat di tengah-tengah.
Long Xiaoyao memutuskan bahwa inti jiwa ketiga tidak mungkin dibentuk secara langsung dalam kondisi seperti ini. Wutong harus dibuat berada dalam kondisi yang sama dengan Huo Yuhao agar prosesnya berhasil. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk memindahkan posisi inti jiwa pertama dari dantian ke dada, sehingga ruang kosong untuk inti ketiga bisa tercipta. Setelah memutuskan hal tersebut, prosesnya segera dimulai. Inti jiwa milik Tang Wutong yang berada di dantian perlahan terangkat dan diarahkan menuju dadanya. Sisik Long Xiaoyao berubah menjadi merah darah karena tekanan kekuatan yang dia keluarkan. Sementara tubuh Ye Sisui berubah menjadi ilusi, menandakan penggunaan energi pada tingkat ekstrim. Di sisi lain, Huo Yuhao tetap duduk bersila, merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Dua inti jiwanya telah terisi penuh, dan inti ketiga mulai terbentuk namun masih terisolasi. Isolasi ini adalah segel yang ditanamkan Long Xiaoyao untuk menahan ledakan energi. Segel itu akan menjaga keselamatan Yuhao sementara fondasi inti ketiga terbentuk. Namun ketika segel itu pecah, dia harus segera mampu menghubungkan ketiga inti jiwa tersebut, atau dia akan mati karena kekacauan energi. Meskipun Huo Yuhao telah menyerap banyak kekuatan jiwa dari Long Xiaoyao, sebagian masih belum bisa dia serap. Energi milik seorang limit Doulo begitu padat dan murni, seperti esensi pekat. Peringkat 98 adalah batas kekuatan yang sangat dekat dengan ekstrim, dan peralihan menuju peringkat 99 merupakan batas manusia. Tubuh Yuhao belum sepenuhnya siap menanggung semuanya, sehingga energi ekstra dikompresi di dantian sebagai dasar inti ketiga. Pada tingkat ini, dia mulai benar-benar memahami betapa berbahayanya kekuatan besar. Tubuhnya terasa hampir meledak jika dia gagal mengendalikan arus energi, dan setiap perubahan kecil terasa seperti ancaman kematian. Yuhao bahkan tidak berani menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa kondisi internalnya. Sementara itu, proses pada tubuh Tang Wutong berjalan jauh lebih lancar dari yang diperkirakan. Jalur energi dalam tubuhnya begitu halus dan teratur, membuat perpindahan inti jiwa menjadi stabil dan aman. Hal ini bahkan mengejutkan Long Xiaoyao dan Ye Sisui karena tidak ada hambatan berarti. Setelah proses Tang Wutong stabil, Long Xiaoyao kembali ke sisi Huo Yuhao untuk memberikan sisa kekuatan jiwanya. Inti jiwa ketiga Yuhao perlahan membentuk pusaran besar yang kemudian memadat menjadi entitas putih bersih. Warna yang menunjukkan bahwa inti tersebut belum memiliki elemen apapun dan harus diberi atribut secara manual di masa depan. Kesadaran akan resiko itu membuat Yuhao merasa ketakutan. Jika dia gagal mengendalikan inti ketiga ini, hidupnya akan berakhir seketika. Meskipun bantuan dua limit Doulo membuka peluang besar baginya untuk menembus batas dan menjadi limit Doulo, metode ini sangat berbahaya, di mana energi yang dipaksakan masuk dari luar tubuh justru lebih mudah menyebabkan kehancuran. Namun kesempatan ini terlalu langka untuk dilewatkan. Dia hanya bisa melanjutkan, menahan rasa takutnya, dan mengerahkan seluruh fokus untuk tetap bertahan. Waktu seakan berhenti di ruang sunyi tempat Huo Yuo bermeditasi. Setiap detik terasa seperti menit yang panjang, penuh dengan tekanan dan harapan. Di dalam tubuhnya, kekuatan jiwa yang luar biasa mengalir bagaikan sungai raksasa, mendorong dan memaksa setiap saluran energi untuk meluas hingga batas tertingginya. Penghalang yang ditempatkan Long Xiaoyao di dadanya bergetar dengan cahaya lembut, memancarkan ketangguhan yang tak tergoyahkan, sebuah dinding kokoh yang melindunginya dari kemungkinan kehancuran. Seiring berjalannya waktu, arus kekuatan yang tadinya deras mulai melemah. Satu persatu gelombang energi memudar sampai menjadi arus kecil yang nyaris tak terasa, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika kesunyian menyelimuti tubuhnya, Yuhao merasakan kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan yang hanya bisa dirasakan setelah badai besar menghantam tubuh dan jiwa. Dia membuka mata, menarik nafas panjang, dan merasakan dunia seolah menjadi lebih terang. Di saat Huo Yuhao menoleh ke belakang, hatinya tercekat oleh pemandangan yang menunggu di sana. Long Xiaoyao berdiri tegak, masih menampilkan senyum damai, tetapi tubuhnya telah jauh berubah. Wajah yang dulu penuh wibawa dan kekuatan, kini dipenuhi keriput yang dalam, seperti catatan waktu yang terukir tanpa belas kasihan. Cahaya kehidupan di matanya meredup, namun justru memancarkan kehangatan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Di sampingnya,
Yesi Sui tampak seperti bayangan tipis tanpa bentuk jelas, sebuah proyeksi cahaya yang bergetar, hampir hilang dari dunia nyata. Huo Yuhao merasakan gelombang emosi yang bercampur di dalam dadanya. Dia menyadari bahwa proses transfer kekuatan jiwa itu telah menghabiskan hampir seluruh sisa hidup dua limit dahulu tersebut. Segala keangkuhan, dosa, dendam, dan tragedi panjang yang pernah membayangi mereka kini lenyap bersama kekuatan terakhir yang mereka berikan. Long Xiaoyao dalam pengorbanan itu menemukan kejelasan yang tidak pernah dia miliki sebelumnya, sebuah kesadaran mendalam tentang hidup yang dipenuhi penyesalan dan keputusasaan yang salah. Long Xiaoyao memilih mengakhiri perjalanannya dengan martabat, meninggalkan dunia bukan sebagai monster yang dulu ditakuti, tetapi sebagai manusia yang akhirnya menemukan harga diri melalui penebusan. Dia memberikan seluruh kultivasinya kepada Huo Yuhao, bukan untuk kejayaan dirinya sendiri, melainkan sebagai bentuk pembayaran terakhir kepada Mu'an yang pernah dia kecewakan, sekaligus harapan terakhir untuk memperbaiki dunia yang telah lama dicemari sekte roh suci. Tidak ada lagi yang ingin Long Xiaoyao tinggalkan, tidak ada permintaan terakhir, hanya keinginan sederhana untuk bebas setelah sekian lama terpenjara oleh ambisi dan cinta yang menyakitkan. Dia berharap jika suatu hari takdir memberi kesempatan baru, dia dan Yesi Sui tidak akan lagi menjadi tokoh besar, melainkan manusia biasa tanpa beban, tanpa darah di tangan mereka. Yesi Sui melayang perlahan mendekat, tubuh bercahayanya menyatu dengan tubuh Long Xiaoyao dalam pelukan terakhir yang sunyi. Angin lembut berhembus, membawa hawa perpisahan yang menusuk hati. Dalam sekejap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Long Xiaoyao mulai bergetar dan terangkat ke udara, sebelum pecah menjadi ribuan partikel cahaya yang berkilauan. Cahaya-cahaya itu melayang naik seperti kupu-kupu bercahaya, indah namun menyakitkan. Warna hitam dan emas berputar bersama, seperti takdir dan penebusan yang akhirnya saling menerima. Mereka naik semakin tinggi, lalu lenyap di balik langit, meninggalkan jejak cahaya yang seakan merestui masa depan yang belum dituliskan. Huo Yuhao dan Tang Wutong berdiri terpaku, merasakan beban berat dan rasa hormat yang begitu dalam. Mereka menundukkan kepala, memberikan penghormatan terakhir kepada dua jiwa yang telah mengorbankan segalanya. Terlepas dari segala dosa masa lalu, keberanian dalam kematian mereka membuat keduanya melampaui batas sebagai manusia biasa. Pengorbanan barusan bukan hanya kekuatan fisik, tetapi warisan, amanat, dan tanggung jawab yang akan mengikuti mereka seumur hidup. Setiap kebaikan yang akan mereka lakukan mulai hari ini bukan hanya demi dunia, tetapi juga demi penebusan dua jiwa yang baru saja menghilang ke langit. Dalam kesunyian yang mengikuti perpisahan itu, Huo Yuhao menutup mata dan merasakan kekuatan baru yang berputar di dalam tubuhnya. Sebuah inti jiwa ketiga yang sedang menunggu disempurnakan. Sebuah kekuatan ruang yang belum pernah dicapai manusia manapun. Darahnya mendidih, bukan oleh kesombongan, tetapi oleh tekad yang lahir dari pengorbanan. Perjalanan baru telah dimulai. Mulai detik ini, Huo Yuhao harus menjalaninya dengan kehormatan dan keberanian. Wadidaw, gimana guys alur cerita di spoiler bagian kali ini? Benar-benar menguras energi ya guys ya. Akhirnya setelah sekian lama perjalanan dua limit Doulo alias Long Xiaoyao dan Yesi Sui, mereka sama-sama memberikan kekuatan jiwa paling murni untuk Huo Yuhao dan Tang Wutong dan membentuk fondasi inti jiwa ketiga bagi kedua sejoli tersebut. Bahkan membuat kekuatan dua sejoli kita naik langsung ke peringkat 98, serta hanya tinggal menyempurnakan inti jiwa ketiga, lalu menerobos level 99. Waduh, kalau udah nyampe di level 98 dan 99, hal itu menandakan alur cerita Soul Season 2 akan segera berakhir ya guys ya. Oke lah guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change,
been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.